Aina dafa maksud Suki. Baik. Nabda ya ikhwan wal akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Tullabut talibat hafizakumullah, nabda liqa'ana darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib qari'una al-yawm mawjud nam al-an naqra al-matni. Pertemuan yang lalu kita udah bahas beberapa syarat toharoh dari hadas kecil ataupun hadas besar dalam kitab yang kita kaji, Bidayatul Faqih Syafi'i Syarhul Mukhtasar fil Latif wa Nazmihi. Sebelum kita lanjutkan atau kita murojaah, coba tolong korek baca nazmnya secara cepat sampai sebelum tanbih. 6. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala al-musannifu Faslun wa surutu taharati 'anil hadathi al-asghari wal akbari. Al-islamu wat tamyizu wal ma'u tahirul mutahhar wala yahsihu raf'u hadatsin wala izalatu najasin illa bil ma'il mutlaqi wa huwa ma nazala minas sama'i aw nabagha minal ard. Wa idza taghayyara ta'mul ma'i aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bi mukhalati syai'in tahirin yastaghnil ma'u anhu kaza'farani wal ushnani wal jissi wan nurati wal kuhli lam tujzi at-taharatu bihi wa la yadurru taghayyur bil mukthi aw turabi wat tuhlubi wa ma fi maqarrat wa ma fi qarrihi wa marrihi wa la yadurru taghayyuru bi mujawarin kal 'udi wad duhni al mutayyab wa la tasihhu taharatu bima'in tutahhiru bihi min hadatsin aw najasin. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas pertemuan tentang ta'rif syurut. Apa itu syurut, kemudian konteks tentang syurut, syarat. Kemudian kita sudah membahas dua syarat sahnya toharoh, yaitu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Jadi Islam adalah syarat pertama yang disampaikan oleh musannif di sini di matan, dan yang kedua tamyiz. Tamyiz itu apa? Secara bahasa perbedaan atau pembedaan, atau secara syariatnya seseorang yang sudah mampu untuk makan sendiri, minum sendiri, beristinja, atau ada kalimat juga yang mengatakan bahwa orang yang mumayyiz itu adalah paham tentang pembicaraan orang, mampu untuk merespon, kemudian dia memahami perkataan orang. Ya, jadi yang disebut mumayyiz itu adalah hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Kemudian untuk syarat selanjutnya, syarat sahnya toharoh dari hadas ataupun najis, hadas kecil ataupun besar, itu adalah menggunakan ma tohur. Ini insya Allah akan kita tafsil, kita jelaskan rinci nanti setelah penjelasan ini. Itu yang disebutkan 3 syarat ya, 3 syarat toharoh dari hadas kecil dan besar itu tadi: Islam, tamyiz, dan
menggunakan air tahur. Secara umum air tahur itu adalah air yang suci dan mensucikan secara umum. Nanti secara rinci akan dibahas setelah ini. Nah, teman-teman sekalian, kemudian syarih menambahkan beberapa poin-poin terkait syarat sah toharoh di sini. Di sini disebutkan wa tarakal musannifu rahimahullahu taala syurutan ukhra lit-taharati minha. Musannif rahimahullah meninggalkan syarat-syarat yang lain untuk sahnya toharoh. Di antaranya yang pertama, izalatu ma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati kal wasakhil lati tahtal adfari wal asbaghi al azilati kallati tad'uha an-nisa'u lizinah wad duhini al jamidi lal ma'i. Menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti kotoran yang berada di bawah kuku atau titik pacar, apa itu yang ditaruh di kuku, atau mungkin semacam hiasan yang di kulit, apa namanya itu, henna ya, atau sejenisnya, yang mana itu adalah minyak padat atau benda yang kemudian berpotensi menutup ini kulit. Apa? Mungkin tato, nggak tahu. Kalau stiker mungkin juga ya. Stiker gimana di kulit? Ya. Oke, selanjutnya adamul munafi. Tidak adanya pertentangan. Maksudnya gimana? Fala yasihu wudu'u wala ghuslu al-mar'atil haidi mathalan. Orang yang haid itu wudu yang nggak akan suci karena pada hakikatnya dia masih terkena hadas gitu. Nah, di sini ada namanya apa? Pertentangan. Maka Imam Nawawi kemudian menyebutkan di dalam syarah Muslim bahwa orang yang haid ataupun sejenisnya nifas tidak dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Kita tahu bahwa salah satu sunnah wudu, salah satu sunnah disunahkan wudu itu ketika seseorang mau tidur. Nah, orang yang haid atau nifas itu nggak perlu melakukan hal itu. Karena apa? Wudunya tidak berpengaruh. Karena dia wudu tetap juga apa? Hadasnya masih gitu. Seperti itu. Maka kalau ada orang yang kemudian sedang pipis misal, kalau pipis ya nggak usah wudu, pipis dulu, selesaiin baru wudu. Nah, ini kalau kamu pipis wudunya nggak sah. Pipis tapi wudu mana? Atau di sini sebutkan nih, lagi sama lebih hubungan suami istri wudu, yang apa ini? Pertanyaannya, kalau menyentuh istri itu mahram atau bukan sih? Mahram apa muhrim? Mahram atau bukan? Bukan mahram. Maka dalam mazhab Syafi'i menyentuh istri itu membatalkan wudu. Maka kalau lagi main-main ya udah nggak usah wudu. Maksudnya main-main itu ya petak umpet gitu kan, misal Fayat semangat banget, maksudnya apa? Atau main batu gunting kertas itu kan masih main-main kan? Ketruk kan? Ya. Karena kalau dia bersentuhan membatalkan wudu. Nah, ini yang ke-6, dawamun niyati hukman, yaitu kontinunya niat secara hukum. Falau qata'aha asna al-wudu'i ihtaja ila niyatin jadidatin li baqi a'dha'ihi. Jadi niat itu rukun atau bukan dalam wudu? Rukun wudu. Maka kalau orang itu, nah ini di sini, wala taqta'u niyatul ightirafi hukman niyatis sabiqati li annaha li maslahati taharati it yahsulu biha sawnu ma'iha 'anil istiqmal. Nanti kita akan bahas jenis-jenis air. Orang kalau wudu dengan gayung, dengan air yang ada di ember, itu kan nggak mengalir airnya. Gimana caranya coba?
Mau nggak mau kan berarti air tangannya harus nyebur ke ember. Pertanyaannya, ketika Anda memasukkan tangan yang mungkin ada potensi kena najis, itu gimana nanti hukum airnya? Nah, bisa najis atau minimal jadi mustakmal. Nah, ini kalau membahas mustakmal nanti definisinya adalah air yang digunakan untuk membasuh anggota wudhu yang wajib. Jadi air yang digunakan untuk membasuh anggota wudhu yang wajib. Jadi kalau si air itu dipakai sekali membasuh anggota tubuh, dia jadi mustakmal. Mustakmal berarti suci tapi gak mensucikan. Berarti kalau dipakai wudhu, jadi hukumnya apa? Gak sah wudhunya. Nah, misal kamu kalau mau wudhu dengan cara memasukkan tanganmu ke dalam bejana, ke dalam ember, berarti kamu niatnya harus niat al-ightiraf. Ightiraf itu apa? Mighrofah itu apa? Mighrofah gayung. Kalau ightiraf niat nyiduk. Kalau seseorang kemudian wudhu ke dalam tangannya diceburin ke ember, niatnya nggak niat nyiduk, maka airnya jadi mustakmal. Paham nggak logikanya? Belum, nanti saya jelasin habis ini insyaallah. Nanti ini ada penjelasan rincinya. Jadi kalau kamu mau memasukkan tanganmu ke dalam bejana untuk wudhu, niatkan niat menciduk. Kalau kamu nggak meniatkan menciduk dari awal, maka airnya jadi mustakmal. Kalau airnya jadi mustakmal berarti dia tidak mensucikan. Berarti wudhumu tidak sah. Jelas? Oke, nanti ada tafsirnya selesai. Setelahnya ada ta'liqin niyah, yaitu tidak menggantungkan niat. Misalnya seseorang bilang, saya mau wudhu insya Allah, nggak perlu, ya udah niat wudhu aja. Pertanyaan selanjutnya, niat itu pakai lafadz nggak? Nggak perlu, tapi pakai lafadz boleh nggak? Boleh. Jadi kalau mau niat aja, kecuali bahwa niatnya ini dimaksudkan ta'liqnya bukan untuk ke niat itu, tapi untuk tabaruk aja, ngambil berkahnya nggak apa-apa. Tapi kalau mau niat ya niat wudhu aja, nggak perlu kayak aku mau niat insya Allah, nggak perlu. Karena ta'liqnya di situ menyebabkan apa? Tidak sahnya wudhu. Ini berarti yang keberapa tadi? Ketujuh kalau ditambah ya. Kalau dari tambahan musannif, tambahan syarih berarti keempat. Yang kelima, alla yakuna 'alal 'adwi ma yughayyiru ma'a taghyiran yasluhu tuhuriyati. At-tuhuriyah. Tidak nah ini dibaca dulu. Walidha la yasihu ghusluhu idza arada al-iktisal min al-janabah fa wada'a as-sabuna aw nahwahu ala badanihi thumma sabba al-ma'a fa taghayyara bis-sabuni taghayyuran katsiran yasluhu al-ismu mutlaq. Nah, ini sebenarnya nanti mau disebutin juga. Air, ini air apa ini? Ini air putih ya? Oke, kalau kena kopi bisa disebut, kamu nyebutnya kopi apa air? Kopi. Air kopi. Terus kalau ada air dicemplungin teh berarti jadi teh apa air doang? Nah, hal-hal yang kayak gitu berarti menghilangkan kemutlakan air. Jadi dia udah nggak air lagi, nggak air murni lagi. Nah, ini juga penting ini. Jadi kalau mau mandi jenabah itu jangan pakai sabun. Apalagi sabunnya sampai yang busanya banyak. Ini yang sering mandi junub, perhatikan. Jadi kalau mau mandi jenabah, selesaikan dulu rukun-rukunnya. Kalau mau pakai sabun, baru setelah itu. Karena kalau Anda niat mandi jenabah, kemudian mandinya itu pakai sabun, nanti si air itu bukan air mutlak lagi, jadinya air mustakmal. Atau minimal air yang tidak mensucikan gitu. Ini yang disebut itu tadi. Jadi jangan sampai mencampur sesuatu ke badan yang mana zat itu mengubah kesucian air. Baiknya udah hidup belum, Bu? Oke. Al-ilmu bi fardhiyatihima.
mengetahui kewajiban akan toharah tadi. Falau syakka fi kaunil wudu'i awil ghusli fardhan aw i'taqada annahuma laisa fardhaini fala yasihhan. Mengetahui akan hukum wajibnya. Kalau seseorang meyakini bahwa di antara rukun-rukun atau syarat-syarat tadi enggak wajib, maka dia enggak bisa dianggap wudunya. Misal seseorang kemudian mengusap kepala. Nah, mengusap kepala dalam wudu keluar dari ikhtilaf, itu rukun atau sunnah? Mengusap kepala rukun. Nah, si orang ini wudu menganggap bahwa mengusap kepala sunnah. Maka ketika dia menganggap sesuatu yang rukun menjadi sunnah, hal ini memunculkan potensi untuk membatalkan wudu itu. Jadi penting tahu yang sunnah, penting tahu yang wajib. Nah, kemarin Ustadz memberikan pengarahan tentang puasa. Di antaranya adalah seseorang yang berpuasa tidak boleh kemudian berlebih-lebihan dalam istinsyak. Istinsyak itu apa? Memasukkan air ke hidung atau madmadah, apa? Kumur-kumur. Di dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya manfaat maftuh, rongga terbuka. Rongga terbuka contohnya hidung, lubang mulut atau rongga mulut, lubang telinga, mana lagi? Mata ini termasuk terbuka. Terus bawah dubur sama kubul itu juga termasuk lubang terbuka. Nah, kalau konteksnya tadi orang kemudian istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, kemudian air yang masuk melewati ambang batas maksimal, dan di situ disebutkan ambang maksimal rongga yang diperbolehkan itu adalah batasnya mata. Jadi misal orang masukkan air, airnya masuk sampai, kamu kalau masuk air kan dia nyambung ke mulut ya, itu merasa kayak udah masuk ke mulut ini. Nah, itu batal itu puasanya, karena dia melewati ambang maksimal kebolehannya. Kalau cuman sampai sebelum mata, airnya boleh. Termasuk yang unik lagi nih. Misal air wudu, airnya nggak sengaja ketelan sedikit. Nah, kalau nggak sengaja makfu insyaallah. Tapi kalau sengaja ternyata melewati makhraj ha. Nah, ini disebutkan makhraj ha. Makhraj ha kan wastatul halqi. Maka kalau lewat itu berarti dia batal puasanya. Nah, kayak gitu perlu diketahui supaya terhindar dari sesuatu yang merusak ibadah. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yang mana ini poin yang disebutkan oleh musannif bahwa salah satu yang menjadi syarat toharohnya dari hadas besar ataupun kecil adalah menggunakan air yang tohur. Saya baca dulu aja. Al-ma'u yanqasimu 'indal fuqaha'i ila thalathati aqsamin. Air menurut pendapat para ulama fikih dibagi menjadi 3 jenis. Al-qismul awwal tahirun fi nafsihi mutahharun li ghairihi wa huwal ma'ut tahur. Yang pertama adalah air yang suci dan dia mensucikan. Itulah disebut air tahur. Al-qismus tsani tahur fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ut tahir. Yang disebut air tahir adalah dia suci tapi tidak mensucikan. Jenis yang ketiga adalah ma'un najis, air najis. Nah, mungkin di pertemuan ini kita akan bahas 2 jenis air ya, insyaallah. Semoga bisa selesai. Yang pertama, fal qismul awwal huwa tahir fi nafsihi al mutahhirun li ghairihi wa hukmuhu
annahu yasihhu fi bihi raf'ul ahdasi wa izalatun najasati wa huwa thalathatu anwa'. Jenis pertama adalah air yang suci dan mensucikan, dan hukum menggunakan air itu adalah dia sah menghilangkan, mengangkat hadas-hadas dan menghilangkan najis. Maka teman-teman perhatikan, jadi dalam konteks ini air itu berfungsi dua hal. Satu, menghilangkan hadas. Dua, menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu dua hal yang beda. Nanti disebutkan secara rinci. Jadi mengangkat hadas itu terkait manusianya, tapi kalau menghilangkan najis itu terkait zat yang dari luar. Gampangnya kayak gitu. Silakan korek baca selanjutnya. Wa huwa thalathatu anwa'. Wa huwa thalathatu anwa'in. Al-awwalu ma'un tahurun ghairu makruhin wala muharramin wa huwa al-ma'ul mutlaq. Summiya bidzalika li'annahu yutlaqu 'alaihi ismul ma'i bila qaidin lazimin kal ma'in nazili minas sama'i awil khariji minal ardil baqi ala asli khalqatihi. Fahadzal ma'u tahirun mutahhirun yasihhu bihil wudu'u wal ghuslu wa izalatun najasati. Tarjim. Dan ia terbagi menjadi tiga macam. Apa yang tiga macam tadi? Air yang suci dan air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Baik. Yang pertama, air suci yang tidak makruh dan tidak haram, dan ia adalah air mutlak. Dinamakan seperti itu karena ya dia disebut air aja, nggak dikaitkan dengan lain. Air bukan kopi, air bukan teh, kecemplungan misal saffron, tahu saffron enggak? Kayak tanaman habis itu nanti kalau dicemplungin ke air jadi oranye warnanya. Ya dia nggak jadi air saffron, air doang. Nah kalau air udah dimodifikasi atau jadi tambahan nama yang lain, itu namanya bukan mutlak lagi. Kopi karena kecampuran bubuk kopi, yang disebut airnya apa kopinya? Kopinya. Teh walaupun air, kalau campur teh jadi teh apa air? Ya teh, walaupun dia air juga. Maka kalau dia udah ketambahan, kalau dalam bahasa Arabnya kan sudah jadi idhofah. Nah kalau dia jadi idhofah, perhatikan Calvin, kalau dia jadi idhofah berarti dia itu sudah bukan mutlak. Ma'u al-qahwah itu. Ya udah, berarti kan dia udah idhofah, jadi enggak mutlak lagi. Ini maksudnya bila qaidin lazimin. Lanjut. Seperti air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, sebagaimana ia asli diciptakan. Maka air ini adalah suci mensucikan, sah berwudu dengannya dan mandi serta menghilangkan najis. Yang berdua, asani ma'un tahurun makruhun kal ma'il mutasyammisi wa huwal ma'ul mawdu'u fi syamsi idza kana fi ina'i ma'dinin ghairi dhahabi wal fiddati fi shiddatil harri fi baladin harin. Fahadzal ma'u tahirun mutahhirun lakin yukrahu isti'maluhu fil badani idza lam yabrud wa lam yajid ghairahu. Yang kedua adalah air suci akan tapi makruh, seperti air yang terkena sinar matahari, dan ia adalah air yang terkena matahari jika ia berada di dalam sebuah wadah besi selain emas dan perak, karena lebih tepatnya logam ya. Kalau besi kan jenis logam. Jadi dia adalah apa tadi? Air yang berada pada bejana yang ditaruh di logam.
Jadi kalau besi kan salah satu jenis logam. Logam bisa tembaga, bisa kuningan, selain emas dan perak. Lanjut, karena panas yang sangat dan tempat negara yang panas, maka air ini disebut air yang mensucikan, akan tapi makruh penggunaannya di badan jika belum menjadi dingin dan belum menemukan yang lain. Ya, ini untuk konteks Indonesia ya. Katanya orang-orang itu bilang di Indonesia tuh salah satu tempat yang panas katanya Bekasi. Bekasi. Kalau yang lainnya nggak tahu. Katanya Bekasi itu panas banget, itu kayak planet lain katanya. Nah itu mungkin sih, mungkin jadi mutasamis ya. Jadi apa? Mutasamis. Nah kalau orang pakai air itu, apalagi konteksnya di logam, dia perjalanannya logam, itu nanti potensi dua hal, merusak badan karena panasnya tadi kulit, atau wallah alam ada penelitian yang kemudian meneliti air-air yang berada dalam logam dalam kadar tertentu atau istilahnya dalam suhu tertentu, itu ada partikel-partikel yang kemudian nanti akan merusak kesehatan. Itu tentunya dalam penelitian kontemporer atau kekinian. Tapi ala kulli hal, kalau seseorang itu ada ganti lainnya selain yang panas tadi, tidak usah dipakai. Tapi kalau nggak ada, ya sudah dipakai ataupun ditunggu dulu sampai dingin, seperti itu. Ya, santai Dava, ini belum sampai ke najis. Nanti ya nomor 3 insya Allah. Ya, harus diperhatikan dulu nih, nggak boleh meleng, nanti penting ini dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya, lanjut. As-salisu ma'ut tahurun muharramun kalma'il maghsubi au masruki. Yang ketiga yaitu air suci tapi haram, seperti air hasil harus ditambahin, suci mensucikan tapi dilarang penggunaannya. Kalau tohur kan tadi jenisnya 2. Yang disebut tohur apa? Suci mensucikan. Jadi airnya suci mensucikan, yaitu air apa tadi? Air ghosab sama air mencuri. Nah ini ulama kemudian kadang mentafsir juga. Secara zatnya itu halal, penggunaannya yang haram. Ada ulama yang ngomong dua-duanya haram ketika dia diambil dari cara yang haram. Nah yang disebut ghosab itu mengambil di depan empunya dan empunya tahu, itu ghosab. Kalau mencuri, mengambil sesuatu, benda, barang, empunya nggak tahu. Nah selama ini kalau ngambil make sesuatu yang empunya nggak tahu, itu bukan ghosab, udah ke mencuri. Ya Wahid ya. Dia senyum-senyum itu, apakah setelah ini koreknya Wahid? Bukan. Oke. Ya, wudu ngambil air mineral di warung, nggak bayar, gimana itu? Sah nggak wudunya? Baik, lanjut. Wa minal ma'it tahur. Wa minal ma'it tahuri al-ma'ul mutaghayyiru bisababi tuli makathihi wal ma'ul mutaghayyiru bima la yumkinul ihtirazu anhu kama law taghayyara ma'ul birkati bisababi awraqis syajaril mutasakitati wal ma'ul mutaghayyiru bimujawirin wal ma'ul mutaghayyiru bimukhalatin taghayyuran yasiran wal ma'ul mutaghayyiru biturabin tahurin turiha fihi. Oke. Yang disebut air suci dan mensucikan itu diantaranya jenisnya adalah air yang tergenang lama. Misal ada kolam, lama nggak dipakai renang, lama nggak dibersihkan, akhirnya jadi hijau atau jadi keruh. Itu gimana hukum untuk berwudu di situ? Hukumnya adalah suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang berubah karena sesuatu yang nggak mungkin bisa dihindari. Ada kolam kayak umbul di atasnya ada
pohon apa itu? Pohon ringin. Itu airnya jernih, tapi kecampuran daun-daun yang berguguran. Nggak mungkin daunnya itu dihindari, karena kalaupun dihindari kena angin ke situ lagi misal, itu masih dianggap suci dan mensucikan. Nah, di dalam istilah lagi ada mukhalid, ada mujawir. Mukhalid itu adalah sesuatu yang larut, mujawir sesuatu yang nggak larut. Misalnya ada air kena tinta, tintanya bisa dipisah nggak tuh? Nggak bisa. Air kena sirup, tinggal dikasih es saja, itu sirupnya nggak bisa dipisah kan? Maka itu termasuk mukhalid. Berarti kalau ada air kecampur zat yang mukhalid, berarti dia nggak jadi tohur lagi, tapi tohir. Hanya suci tapi nggak mensucikan. Nah, misal kalau di sini disebutkan ya, belum disebutkan ya. Misal aja air sungai, kadang di sawah itu ada lumpur yang ikut atau ada lumut. Nah, si lumpur itu mungkin nggak dalam waktu tertentu dia kemudian mengendap, mungkin. Nah, itu dia masih suci, mensucikan. Atau lumut, biasanya di tempat-tempat yang airnya kemudian mengalir, kemudian airnya deras, sering tumbuh lumut. Nah, lumut itu sesuatu yang kemudian termasuk mujawir, dia suci dan mensucikan. Selanjutnya saya bacakan saja. Wa huwal muradu biqaulil musannif rahimahullah taala wa la yadurru taghayyub bil mukthi aw turabi wa tuhlubi. Nah, di sini tuhlub itu lumut. Wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi wa la yadurru taghayyur bi mujawarin kal 'udi wad duhnil mutayyib. Nah, disebutkan juga yang jenis-jenis zat yang mujawir tadi termasuk kayu gaharu atau cendana. Ada kayu gaharu dimasukkan ke air, itu kira-kira kalau kayu yang diambil lagi, airnya tetap air apa berubah? Tetap air. Nah, di situ dia mujawir, maka dia tetap tohur, suci dan mensucikan. Oke. Selanjutnya coba dibaca, korek wal muradu bima fi maqarrihi wa marrihi. wal muradu bima fi maqarrihi wa mamarrihi al makanu alladhi yastakirru al ma'u fihi kal birkati wal kunwati allati yajri fiha. Ya, yang disebut maqar itu adalah al makanul ladzi yastakirul ma'u fihi kal birkah. Tempat yang mana air itu menetap di situ. Bisa kolam, bisa semacam umbul kayak gitu kan. Wal qanawat. Nah, qanawat itu jamak qonat. Nah, ini qonat tadi apa nih? Saluran, channel. Saluran air yang mana air itu mengalir dari situ. Ringkasannya berarti yang tohur ada 3 jenis. Yang pertama, dia itu tohur, tidak makruh dan tidak haram. Itu disebut air apa tadi? Mutlak. Yang kedua, air tohur tapi makruh, air mutasammis. Yang terakhir, air yang tohur tapi haram, air hasil curian. Nah, itu nggak boleh. Oke, kalau di konteks kita agak-agak ini ya, nggak, orang kayak air aman-aman aja sini. Alhamdulillah kita air nggak kekurangan. Alhamdulillah. Di beberapa tempat air harus beli nih. Lah itu udahlah airnya terbatas, dicuri pula. Bahkan air lebih mahal daripada bensin barangkali ya. Naudzubillah. Selanjutnya yang keempat, al-ma'ut tahiru ghairul mutahhir. Dibaca korek. wa huwal qismu tsani min aqsamil miyahi ay ma'un tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa hukmuhu annahu la yasihhu raf'ul ahdathi wa la izalatun najasati bihi. Ya, ini jenis yang kedua ya teman-teman.
Yang suci tapi tidak mensucikan, hukumnya nggak sah untuk mengangkat hadas dan tidak sah untuk menghilangkan najis. Dibaca wa huwa naw'an. Wa huwa naw'ani. Al-ula al-awwalu al-ma'u alladhi ikhtalata bi syai'in tahirin ka hibrin wa sabunin faghayyara ta'amahu aw launahu aw rihahu taghayyuran katsiran bihaitsu sara la yusamma ma'an bi syarti kauni hada at-taghayyuri bima la yashakku sunul ma'i anhu. Ya, ini berarti jenisnya yang pertama adalah air yang mana air itu adalah air yang tercampur sesuatu yang suci. Contoh yang suci tadi apa? Tinta, sirup, teh, kopi, sabun, yang mana dia mengubah sifatnya atau salah satu sifatnya. Maka yang disebut tohur itu adalah sesuatu yang nggak berubah rasa, bau, ataupun warna. Rasa, bau, warna. Kalau salah satu atau sampai semuanya hilang sifatnya, maka dia udah nggak disebut tohur lagi. Kayak air teh, dia suci, tapi warnanya beda, rasanya udah beda, baunya beda. Di sini nggak ada contohnya kopi ya, air putih saja. Itu adalah tohir, ya kan? Tohir. Ya. Kemudian di sini disebutkan juga yang mana bahwa air itu keadaannya tidak menyulitkan untuk dihindari darinya. Maksudnya gimana? Coba dibaca dulu. Fasyurutu arba'atun an yakuna at-taghayyuru bi mukhalatin wa huwa ma la yumkin fasluhu 'anil ma'i kal hibri wal 'asiri bi khilafi ma law hasala at-taghayyuru bi mujawirin wa huwa ma yumkinu fasluhu 'anil ma' fa innal ma'a yabqa tahuran kama marra. Nah, ini yang tadi Ustaz sampaikan. Dilihat dulu jenisnya, dia itu terkena zat yang mujawir atau mukhalid. Kalau dia terkena lumut misal kayak tadi, atau daun-daun yang berserakan nggak mungkin dihindari dan dia itu bisa dipisahkan. Artinya kalau si daun turun ke kolam, kira-kira daunnya bisa dipisahin nggak? Bisa kan, diambil aja serok. Ya nggak bisa tadi. Misal udah jadi air kopi itu kan sulit, gimana mau disaringnya? Tetap kopi, tetap hitam. Nah itu berarti dia termasuk mukhalid. Nah kalau itu terjadi tadi, yang suci mensucikan adalah yang mujawir. Apa? Mujawir. Nah yang kedua teman-teman, syaratnya apa? An yakuna taghayyur katsiran. Kalau kana taghayyur yasiran bihaitsu la zala yutlaqu 'ala ismul ma'i bila qaidin fa huwa tahur. Kalau perubahan sifatnya itu signifikan, misal air udah nggak disebut air lagi karena disebut teh, tapi kalau cuman kena setetes dan nggak merubah tiga sifat itu, maka dia tetap tohur. Tapi kalau namanya sifatnya sudah berubah, dia jadi tohir aja. Jadi tohur itu kalau perubahannya cuman sedikit minor. Kalau perubahannya sampai banyak, sampai berubah namanya, itu berarti enggak tohur lagi tapi tohir. Yang ketiga teman-teman, wa an yakuna hadza taghayyur bi syai'in tahir bi khilafi ma law taghayyara al-ma'i bi syai'in najisin fa innahu yakunu najisan kama sayati. Kalau dia kecampur sama yang suci, ya dia tetap suci. Tapi kalau dia itu kecampur sama jenis yang najis dan hilang
atau berubah sifat aslinya, maka dia termasuk najis dan akan ditafsil nanti. Nah, ini yang keempat tadi sering disebut an yakuna taghayyuru mimma bima la yasukku sunul ma'i anhu, amma ma yasukku sunul ma'i anhu ka awraqil asyari al mutanathirati idza ghayyaratil ma'a fa innahu yabqa tahuran kama marra. Kalau tadi kolam kena air daun-daun dan dia itu memang sesuatu yang sulit dihindari, yaitu tidak menjadikan air itu tahir tapi tetap tahur. Nah, ini yang disebutkan tadi penjelasan dari syarih. Wa hadzal naw'u huwa ma'anahu al-musannif rahimahullahu ta'ala biqaulihi idza taghayyara ta'mul ma'i aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bimukhalati syai'in tahirin yastaghnil ma'u anhu kaz-za'farani wal ashnani wal jissi wan nurati wal kahli lam tujzi taharatu bihi li'annahu tahirun ghairu mutahhir. Maka kalau berubah ta'am rasanya, warnanya ataupun baunya, dan itu drastis perubahannya, maka dia apa? Tahir ghairu mutahhir. Nah, di sini disebutkan misalnya kena za'faron, kena saffron tadi, atau kena ushnan. Ushnan itu kayak sabun. Jadi sejenis tanaman yang digunakan untuk sabun itu kan. Wal usnanu nabatun yusta'malu fi ghasli thiyabi wal aid. Jadi jenis saya nggak tahu ya jenisnya kayak mana ini. Tapi yang jelas itu adalah sejenis sabun. Maka teman-teman perhatikan ini. Kalau menghilangkan najis dari pakaian itu, jangan kemudian pakaiannya langsung dicuci dalam air sabun. Perhatikan, saya dengarkan ini ngobrol nih. Jadi kalau misal pakaian kena kencing misal atau kena kotoran dan itu najis, jadi jangan langsung dimasukkan mesin cuci atau direndam ke air sabun, karena itu najisnya nggak hilang. Justru malah membuat si sabun tadi jadi najis. Jadi yang kotor itu belum tentu najis, najis itu pasti kotor. So kita mikir, oke saya ulang. Yang kotor belum tentu najis, kalau najis pasti kotor. Jadi kalau kamu nyuci itu sebenarnya biar wangi aja, biar nggak kotor, tapi belum tentu menghilangkan najis. Ini saya perlu ditanya nih, gimana Ustadz kalau mensucikan pakaian yang kena kencing itu gimana caranya? Caranya satu, kalau pakai keran misal, kamu guyur dulu si pakaian itu sampai hilang ainun najasahnya. Apa? Zat najisnya hilang, entah dari baunya, entah dari warnanya, atau dari rasanya. Gimana rasanya? Ya pokoknya udah nggak bau kencing kan, bau pesingnya hilang tuh, bau pesingnya hilang, warna kuningnya hilang, barulah kamu cemplungin ke dalam air sabun. Karena air sabun itu nggak mensucikan, kan dia bukan mutlak. Air sabun itu mensucikan bukan? Suci nggak dia? Suci. Jadi air sabun itu suci tapi nggak mensucikan. Maka kalau pakaian kena najis, najisnya dihilangin dulu, baru nanti dimasukin ke air sabun. Kayak gitu caranya. Nah ini beberapa saya lihat kena kencing langsung dimasukin ke situ. Kenapa? Biar nggak pesing. Bukan maksudnya biar nggak pesingnya, itu jadi najis itu airnya. Jadi secara pakaiannya secara hukum syar'i itu memang kelihatan bersih tapi malah jadi najis semuanya. Jadi yang lainnya baju-bajunya jadi kena najis. Ya gampangnya tadi dibilas dulu sampai hilang baru dimasukin air sabun. Nah ini penting harus diketahui teman-teman ini, karena hal sehari-hari ini, apalagi yang baru punya anak kecil, itu nggak mungkin terhindari itu. Jadi kena kemana-mana dan cara mensucikannya ya harus paham. Karena kalau nggak paham, bukan mensucikan malah buat najis yang lain. Kalau
tempatnya najis, pakaian najis dipakai sholat, sholatnya sah nggak? Nggak sah. Mail anak Bekasi. Nah di sini dicontohin sama penulis apa lagi? Contohnya pakai celah, contohnya apa lagi? Gips, terus kapur, gamping. Gamping itu tahu nggak sih? Gamping ya, gamping itu kayak jenis kapur juga. Itu kemudian kalau tercampur ke air, maka airnya jadi air yang tidak mensucikan. Terakhir teman-teman ya, kita bahas air mustakmal. Ini seperti yang Ustadz sampaikan tadi, supaya pembahasannya atau pemahamannya tidak terpotong. Wathani al-ma'ul mustakmal wa huwa alladhi ustu'mila fi fardhi taharatin kal wudu'i aw ghuslin wajibaini wa huwa dunal kullataini wan fasala ala udwin wa syurutu tsalatsa. Jadi kalau disebut air mustakmal itu memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama, bahwa si air itu adalah air yang digunakan untuk membasuh rukun dalam wudu atau dalam mandi. Kalau wajibnya wudu itu berapa basuhan? Kalau wajah misal 1. Kalau kedua, ketiga namanya tajdid atau sunnah. Nah yang kedua ini, kalau untuk membasuh kedua ini, itu adalah apa? Tohur. Tapi yang pertama tohir. Ini istilah ini jangan kebalik ya. Kalau basuhan pertama tohur apa tohir? Tohir. Yang tajdid tohur. Nah yang istiqmal berarti yang pertama tadi. Kalau si air dipakai untuk membasuh nih harus fokus nih, kalau nggak fokus nggak paham. Ini udah mulai meleng nih anak idadi nih. Perhatikan ini. Ini memang fikih itu butuh logika ya, dan butuh pemahaman yang sempurna. Ini kalau Ustadz pending dari sini nanti pemahamannya nggak maksimal. Jadi kalau yang pertama disebut tohur atau tohir? Nah setelahnya dia tohur. Nah yang istiqmal berarti yang pertama. Yang kedua teman-teman, itu kalau airnya nggak sampai 2 kullah. Nah di sini sebutkan musannif muallif tu'adilu mi'ataini wa sittata asyara litran takriban. Falau kana al-ma'u katsiran ay kullataini fa aktsar fa innahu yabqa tahuran. Yang disebut mustakmal itu kalau airnya kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu sekitar 216 liter. Berarti kalau air di kolam, air di umbul, air di mata air yang banyak itu nggak mustakmal lagi. Walaupun orang kemudian mandi di situ, mungkin ada kena najis di situ, dia tetap tohur. Jadi kalau mau mandi wajib, nyebur aja ke umbul misalnya. Semuanya udah kecelup, bukan dari rambut sampai kaki, itu udah sah itu. Asal dengan niat. Ya. Walaupun dia dipakai orang sebanyak itu, karena dia lebih dari 2 kullah, dia nggak jadi tohir. Nah yang tohir tadi kalau cuman kurang dari 200 liter. Berarti air di kamar mandi itu hati-hati itu, kalau kena basuhan atau kena itu nanti bisa jadi tohir, nggak tohur lagi. Kan nggak sampai 2 kullah. Nah. Yang terakhir yang disebut mustakmal itu an yanfasila ala udwin amma madama mutaraddid ala al-udwi falaysa ma'an mustakmilan. Yang disebut mustakmil itu kalau sudah netes, kalau dia masih di kulit, masih nempel, nggak mustakmal. Gitu ya. Jadi orang misal wudu, dia wudunya yang tajdid itu ditadahin ke wadah, dibuat wudu lagi bisa. Asal yang tadi bukan yang wajib. Paham maksudnya? Paham. Iya. Oke. Ini tadi konteksnya kalau apa? Digunakan untuk mengangkat hadas. Nah, satu lagi, kalau dianggap kalau airnya sedikit dan untuk menghilangkan najis, maka syaratnya apa? Syaratnya si airnya tadi yang disebut mustakmal ya, airnya kemudian tidak nambah. Misal air digunakan untuk menghilangkan tadi apa? Najis di dalam baju. Nah, akan netes tuh. Lah kok netes tambah banyak tuh airnya. Nah itu berarti dia dianggap bukan mustakmal lagi.
bisa najis karena airnya nambah. Karena tambahan dari air itu disinyalir bisa jadi itu adalah air dari apa? Najisnya, bukan air dari bajunya doang gitu. Nah ini juga yang penting, walam yataghayyar, air yang netes dari hal yang dibersihkan tadi itu nggak jadi berubah warnanya, rasanya atau sifatnya. Yang terakhir, yang dibersihkan itu dari tempat yang bersih. Misalnya ada baju tadi kan, dibersihkan dari najisnya. Nah maka dari itu dia masih potensi mustakmal. Yang keempat, ini yang penting ini, wa kanal ma'u waridan 'alan najasati fa innahu mahkumun bi thaharatihi. Saya kasih analoginya. Misal kamu punya baju. Nah, bajunya itu kamu cemplungin langsung bajunya tadi kena kencing misal. Terus embernya ada air. Kamu cemplungin airnya. Kamu cemplungin bajunya ke dalam ember tadi, itu mustakmal apa najis? Najis. Kenapa? Karena konteksnya najis yang nyemplung ke air, bukan air yang nyemplung ke najis. Kalau air nyemplung ke najis, misalnya si baju tadi kena pipis, terus kamu bersihkan dengan air keran yang ngalir, berarti air yang datang ke najis. Kalau air datang ke najis itu mustakmal. Kalau najis masuk ke air yang sedikit tadi jadi najis. Jelas nggak maksud saya? Nah itulah istilah wakana al-ma'u waridan 'alan najasati fa innahu mahkumun bi thaharatihi. Jangan kebalik. Dan ini teman-teman yang sekarang sudah paham, melihat di rumah ada yang bersihkan, mungkin kakaknya, mungkin orang tuanya dengan suatu najis langsung dicemplungin ke sabun, ingetin, Bu, Pak, Mbak, Le, D, Mbah, terserah jenenge apa. Itu gak boleh karena jadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.